Kita sedang berjalan di karpet merah kemajuan. Dunia modernitas menawarkan optimisme membangun masa depan yang sempurna. Saat kita terpesona dengan kemajuan menuju revolusi industri 5.0, COVID-19 mempercepat segalanya, sehingga cerita besar tentang humanisme, emansipasi, sosialisme, kapitalisme harus siap dibaptis dengan tawaran baru yang kita sendiri belum sepakat apa namanya. Marquis de Conders berkata bahwa penyebaran kekuatan-kekuatan rasional dalam masyarakat akan membawa suatu kemajuan yang tidak sekedar berupa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan material, namun akan terciptanya suatu polarisasi sejarah yang menghadirkan nilai-nilai etis baru dengan standar baru. Dengan sains, katanya, segala sekat manusia baik agama, kultural, politik, demografi akan terhapus dan tembok pemisah akan diganti dengan jembatan baru bernama sains. Rudolf Otto mengingatkan kita bahwa agama tanpa mistik adalah keniscayaan. Itu bukan hanya kritik tentang agama, sebab ia menawarkan satu sisi kehidupan yang lain. Ada ruang lingkup kehidupan lain dalam sejarah manusia yang tidak bisa hanya terpecahkan dengan sains. Jika kita menduga bahwa kemajuan teknologi adalah satu-satunya jawaban atas kebahagiaan manusia, awas, kita jatuh pada fata morgana kebahagiaan. Memang agama mencatat sejarah kelam saat agama berlindung pada apa yang disebut Regina Scientiarum, di mana teologi menjadi ratu dari semua ilmu pengetahuan. Penemuan-penemuan besar seperti astronom Italia Galileo Galilei yang mendukung temuan Copernicus, di mana melihat alam semesta sebagai mekanisme kosmik yang diatur oleh hukum matematis dan bukan cerminan numinus misteri ilahi. Paus Urban VIII membungkam Galileo. Apa yang terjadi? Inilah pesan pentingnya. Sains mengagungkan temuan dan mengabaikan nilai yang lain, sementara agama tak mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan, sehingga terciptalah intoleransi modernitas. Sebuah pertanyaan serius menghampiri kita. Apakah sains adalah satu-satunya jalan kebahagiaan? Jika semua urusan bumi bisa diselesaikan oleh sains, bodoh bagi kita untuk menolaknya. Tetapi jika sains pun selalu sampai pada titik lemah, ketika banyak hal tak mampu ia selesaikan seperti obat penyembuh kanker, AIDS, vaksin COVID-19, ataupun dia bertekuk lutut terhadap cinta dan rasa, maka kita dapat katakan sains bukan jaminan kebahagiaan seutuhnya. Thomas Aquinas membuka dialog baru agama dan sains. Segala sesuatu di alam semesta yang bergerak tak mungkin bergerak dengan sendirinya. Mesti ada penggerak pertama dan ia meyakini itu sebagai akibat dari Tuhan yang menggerakkan. Seiring kemajuan kekuatan-kekuatan pikiran manusia yang kita temui, justru satu pikiran membantah yang lain. Itu adalah cerminan betapa terbatasnya pikiran manusia menjangkau Tuhan yang maha sempurna. Dengan kata lain, kebahagiaan tidak bisa diraih melalui jalan menyingkirkan yang lain. Nilai kebahagiaan bukan mekanik. Kopi dalam merek tertentu memberi rasa nikmat bagi seseorang, tapi bagi orang lain kopi dengan merek lainlah yang memberinya rasa nikmat. Uang bagi seseorang menentukan canda dan tawa, tetapi bagi orang lain canda dan tawa bukan sesuatu yang harus dibeli dengan uang. Kebahagiaan bisa jadi datang ketika kita tidak keasikan dengan diri sendiri, tetapi mau merangkul yang lain. Kebahagiaan bisa jadi bukan hasil akhir dari kemenangan, tapi proses yang menyakitkan sampai akhir yang membanggakan.
Mazmur pasal 119 ayat 2 dalam kitab suci Kristen memperlengkapi kita. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan, yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Amin.